Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Ada beberapa pengumuman yang harus kita simak untuk kegiatan kita sepanjang minggu yang akan datang. Yang pertama, besok hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 akan diadakan doa bersama umat Kristen dan Katolik BKSG Lembang. Dihimbau untuk seluruh jemaat untuk ikut ambil bagian dalam doa bersama umat Kecamatan Lembang ini. Waktunya pukul 7 malam dan link Zoom sudah dibagikan di WA grup gereja. Pengumuman berikutnya akan diadakan doa korporat Lembang secara online virtual pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 pukul 19 atau jam 7 malam. Link Zoom akan dibagikan di WA grup gereja. Pengumuman berikutnya, puji nama Tuhan karena Kota Bandung sudah masuk ke zona kuning. Mulai minggu depan kita doakan bersama, kita akan ibadah secara blended virtual tapi berbarengan dengan onsite pada tanggal 5 September 2021 pukul 9.30 WIB. Ibadah ini dipadukan antara ibadah onsite dengan ibadah online. Jadi Bapak Ibu yang ada di Singapura atau yang lansia masih tetap bisa beribadah. Link Zoom akan dibagikan di WA grup gereja, tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang bisa untuk datang dan beribadah onsite dipersilahkan untuk beribadah. Hanya tolong diingat perubahan waktunya dari biasanya kita jam 9.30 mulai minggu depan kita akan beribadah pukul 9.30. Ya, untuk infonya lebih lanjut akan diumumkan di WA grup gereja. Dan untuk pelayan ibadah minggu depan, worship leader-nya dipimpin oleh Ibu Kristina dan pemain musiknya Bapak Mo. Operator LCD-nya Ibu Tari, asernya Ibu Sri Rejeki dan Ibu Foni, doanya Ibu Minten dan Ibu Kensi, reporternya Bapak Reno, ketua satgasnya Bapak Teguh. Pengumuman selanjutnya diingatkan kembali bahwa setiap ibadah virtual kita akan ada perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan diharapkan mempersiapkan anggur dan roti untuk perjamuan kudus. Dan ibadah untuk persekutuan dan komsel mulai minggu ini diperbolehkan untuk dilakukan secara tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Pengumuman berikutnya diingatkan kembali untuk setiap jemaat Tuhan GKKD Lembang untuk mengisi form pemutahiran data jemaat. Link sudah dibagikan oleh Ibu Kristina di WA grup gereja. Kalau tertimpa boleh diminta lagi dihubungi Ibu Kristina untuk meminta link Google Form data pemutahiran data jemaat GKKD Bandung Pusat. Kembali diingatkan kembali jemaat Tuhan untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada supaya setiap kita bisa jadi berkat dan kita dijagai dan tetap sehat. Itu saja pengumuman untuk hari ini. Kita akan beribadah dengan antusias. Saya persilahkan untuk Bapak Medi untuk memimpin kita dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya, selamat pagi. Saudara-saudara, Bapak Ibu, yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mau beribadah, kita mau datang kepada Tuhan. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Yesus dahsyat? Yes, yes, yes. Luar biasa. Kami percaya dimanapun Bapak Ibu ditempatkan, Bapak Ibu berada, ada Roh Allah, di situ ada kuasa Allah. Amin. Ada semangat hari ini? Ya, luar biasa Bapak Ibu. Gimana yang di Singapura? Singapura luar biasa? Ya, saya percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan yang mengerjakan. Ketika kita ada di tempat di mana-mana, Tuhan itu ada. Amin. Kita akan sembah Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Karena dialah yang layak disembah, dia yang layak dipuji dan ditinggikan. Dan saat ini persiapkan diri, kami datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami rindu untuk kami belum mempersiapkan diri untuk menyembah Tuhan. Kirabakan lasi, kirabakan lasi. Kiramana syukalabakan lasi, kirabakan lasi, kiramana syukarabakan lasi.
Kirabakanlah sekirala manasu. Mari Bapak Ibu sembah Tuhan semakin lebih dalam lagi, semakin lebih lagi, karena hanya Tuhan yang layak disembah, hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Yesus, Yesus, kami bersyukur, kami menyembah Allah yang hidup. Terpujilah nama Allah yang luar biasa. Bapak, kami mau menikmati firman, kami mau menikmati hadirat, kami mau menikmati hidangan Tuhan, kami mau menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami rindu, kami boleh mengalami hadirat-Mu, kami boleh mengalami jamahan-Mu Tuhan, karena Allah kami Allah yang tidak terbatas, Engkau yang terus membawa kami, untuk kami senantiasa semakin semangat di dalam Tuhan, untuk kami semakin rindu Tuhan, untuk kami semakin haus akan Engkau. Dan saat ini kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau mentinggikan nama Tuhan. Kirabakanlah se, kirabakanlah se. Kirabakanlah se, kirabakanlah. Kita sembah Tuhan sama-sama. Bapa-Ku datang, Ku berserah, Ku nyatakan Kau yang dalam lemah, Kau setia, Kau cahaya bagiku. Aku bertahan, dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Aku datang, Ku tegakkan, Ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Perkuatkan aku bertahan, dan harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah
Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Urabakana sekiramanas. Urabana sakala bakana se. Uraramana sekirala bakana sekirarararara. Oh, oh, haleluya. Oh, haleluya. Kau Allah Immanuel, Kau yang selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Urapakan sakala makanasi, Urapakan sakala manasi kiramanasi, Uraramanasi, Uraramanasi. Percaya Tuhan bahwa Kau Allah Immanuel, Kau Allah yang berserta kami, Kau yang selalu bersama-sama dengan kami. Maka jemaat Tuhan, kami percaya yang hadir saat ini Tuhan, Kau terus berada bersama-sama mereka. Kami percaya dan saat ini Tuhan, Kau Allah kami yang menyediakan dan segala sesuatu apa yang kami butuhkan Tuhan. Mari Tuhan saat ini Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau menyembah Allah kepada Allah yang benar. Dan saat ini kami berdoa Tuhan, yang setiap jemaat Tuhan pagi hari ini, mereka boleh mengalami lawatan Tuhan. Mereka boleh mengalami jamaah Tuhan. Mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Dan saat ini kami bersyukur karena Kau Allah kami yang menentukan kami dan tidak program kami. Sekalipun kami tidak minta bertatap muka, tapi kami percaya Kau ada di sekitar kami Tuhan. Merampakkanlah sekiramakanlah merampakkanlah sekiramanasuk, merampakkanlah sekiramanasuk. Kami terus berdoa Tuhan. Bahkan Tuhan anak-anak muda terus berikan kesemangatan yang luar biasa untuk anak-anak muda dan anak-anak yang luar biasa. Kami percaya Tuhan ada kebangkitan roh, ada kebangkitan rohani yang luar biasa Tuhan. Kami percaya, kami tahu kalau porsinya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga mereka semakin dibangkitkan. Kami percaya itu Tuhan, yang menjamah setiap kami Tuhan. Bahkan lansia-lansia kami tahu Tuhan mereka dapat
mengurangi ibadah kami kepada Tuhan, tetapi kami semakin semangat di dalam Tuhan. Dan kehausan dan kelaparan akan gereja Tuhan semakin luar biasa. Untuk kami berdoa Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Bahkan Tuhan anak-anak kami sekolah minggu Tuhan, kami terus memberkati mereka Tuhan, membuat anak-anak sekolah minggu semakin luar biasa di dalam nama Yesus. Orabakanlah sekirabakanlah su, orabakanlah sekirabakanlah se. Biarlah setiap jemaat Tuhan, gereja Tuhan menikmati jaritan Tuhan, menikmati kuasa Tuhan. Dan saat ini kami berdoa Tuhan, di tempat masing-masing mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi Tuhan. Kerabakanlah sekiramanasi, uramanasi kerabakanlah. Terima kasih Tuhan. Bahkan yang di Singapura, yang di Korea, mereka Tuhan mengalami lawatan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Yesus. Bahkan di Jerman Tuhan, mereka dapat mengalami Tuhan. Kerabakanlah sekirabakanlah. Kerabakanlah sekirabakanlah sukaramanasi. Kita manasuk kerabakanlah sekiramanasuk. Korabadasa kerabakanlah sekiramanasuk. Koramanasik kerabakanlah sekiramanasuk. Bahkan aku bertahan berhadapan dalam kesetiaanmu Tuhan, Engkaulah Immanuel. Aku bahkan aku bertahan berharapan dalam kesesakan. Aku berikan kesetiaanmu Tuhan, Engkaulah Immanuel. Engkaulah Immanuel. Engkaulah Immanuel. Terima kasih. Kami percaya panjang ibadah kali ini kami dapat mengalami perjumpaan dengan kami dapat mengalami realita Tuhan. Terima kasih, panjang syukur untuk pagi hari. Terima kasih Yesus, dengan segala hormat, dengan segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan sama-sama amin. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Gimana, tetap semangat? Haleluya. Kita akan puji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan tebarkan jalan, kita akan puji Tuhan. Tebarkan jalan, menangkan jiwa bagi Yesus Tuhan. Pintu anugerah masih terbuka, sekarang waktunya kita dipanggil, dipilih, melayani Dia, Yesus Tuhan, Raja, segala Raja. Tebarkan jalan, menangkan
menangkan jiwa bagi Yesus Tuhan. Pintu anugerah masih terbuka, sekaranglah waktunya kita dipanggil, dipilih melayani Dia. Yesus Tuhan, Raja, segala raja. Pintu anugerahnya masih terbuka untuk tebarkan jalan tangkap jiwa. Ku dapat mahkota dari Tuhan Yesus, tebarkan jalan di kota tercinta. Tebarkan jalan, menangkan jiwa bagi Yesus Tuhan. Pintu anugerah masih terbuka, sekaranglah waktunya kita dipilih melayani Dia. Yesus Tuhan, Raja, segala raja. Pintu anugerahnya masih terbuka untuk tebarkan jalan tangkap jiwa. Ku dapat mahkota dari Tuhan Yesus, tebarkan jalan di kota tercinta. Tebarkan jalan di kota tercinta. Tebarkan jalan di lembah tercinta. Bukan suara-suara bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita mau menyembah Tuhan. Kami percaya kota akan dipilih. Banyak orang, mereka akan berduyun kepada Tuhan dan minta pengajaran kepada setiap anak-anak Tuhan. Kami percaya. Amin, saudara. Kami percaya itu Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau. Pagi hari ini kami boleh menikmati firman Tuhan. Kami mau diperkaya dengan pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Kirabakan nasi kirabakan. Haleluya Yesus. Bapak, terima kasih Yesus. Allah kami yang luar biasa. Yang selalu berikan kami kebenaran firman-Mu yang terus memerdekakan kami. Karena firman itu senjata bagi kami. Kami tahu Tuhan, Kau berikan kami kehausan kelaparan akan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu pagi hari ini jadi dasar kekuatan bagi kami. Jadikan kami Tuhan tanah yang subur ketika firman disampaikan, ketika firman ditaburkan, ada satu pertumbuhan yang luar biasa. Kami percaya tidak ada satu terbatasan apapun Tuhan. Bahkan Tuhan, setiap lansia, pemuda, semuanya Tuhan, mereka pun akan mengalami firman Tuhan. Kami rindu Tuhan. Haleluya. Kita sembah Yesus, Kau kebenaran. Haleluya. Yang
menghentikanku, menghentikanku hidup dan pengharapan. Ku hidup kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Kau nyatakan janji-Mu kepadaku, Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Ku memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu.
Tuhan tak bisa, Tuhan tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dengan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kita bisa syukur Tuhan. Apapun yang terjadi, pukulan apapun, tidak bisa menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Itulah Tuhan, ketetapan Tuhan. Itulah Tuhan yang firman Tuhan. Itu harus terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami pun menerima perlengkapan dari Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mempersiapkan dari hati dan kami tetap fokus hanya kepada Engkau, tetap fokus kepada firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, ucap syukur untuk pagi hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Percaya, katakan sama-sama. Amin. Baik, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita mau berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh beribadah. Terima kasih Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau yang juga yang berfirman kepada kami semua Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti akan isi hati Tuhan, kerinduan Tuhan dalam kehidupan kami untuk orang lain. Bapak, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang terus pimpin kami untuk kami boleh mendengar firman dengan fokus kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan, mendengar firman-Mu. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, salam. Ya, kita boleh bersyukur pada Tuhan. Kita masih bisa ketemu. Ya, tadi kita baru saja menyanyikan satu buah lagu, Pintu Surga. Ya, anugerah Tuhan masih terbuka. Ya, betul. Ya, anugerah Tuhan setiap saat terbuka untuk membuka pintu untuk supaya ada orang yang masuk, ya, untuk boleh datang kepada Dia. Ya, ini satu lagu yang walaupun lagu lama tapi terus menggetarkan hati kita semua untuk kita boleh mengerti bahwa betul Tuhan memanggil kita, memilih kita, ya, untuk boleh dijadikan berkat bagi orang lain. Tadi Pak Medi bagikan juga bagaimana untuk Singapura, ya saudara-saudara yang di Singapura, selalu kita boleh bersyukur bisa mengembang, ya, jemaat Tuhan di Lembang boleh mengembang sampai ke Singapura, ya, Malaysia, ya, nanti ke Thailand, ke ASEAN. Ya, itu satu anugerah yang Tuhan bukakan juga untuk teman-teman di Lembang. Ya, selain apa yang Tuhan sudah lakukan juga untuk kita yang ada di sekitar Lembang. Ya, ada Subang, ada Cikole, ya, kita boleh terus mengembang ke Ciputri, ya, kita boleh mengembang juga ke tempat-tempat lain yang ada di sekitar Lembang. Nah, itu anugerah-anugerah yang Tuhan bukakan, pintu-pintu yang terbuka untuk rekan-rekan yang ada di Lembang untuk boleh melayani Tuhan. Ya. Tema kita hari ini adalah fokus memberitakan Injil dan memuridkan. Ini menjadi tema kita ya 1-2 tahun ini, bagaimana fokus, ya, kita mau terus memberitakan Injil dan memuridkan banyak jiwa. Ya, salah satu mungkin kita tidak bisa ke Singapura, tetapi kita boleh melihat bagaimana dengan hasil pemuridan, akhirnya anak-anak rohani kita, mereka pulang ke asal mereka, ke daerah mereka, dan mereka membuka pelayanan di sana. Ya, itulah ya hasil atau buah dari rekan-rekan di Lembang, ya, bagaimana kita boleh memuridkan sehingga pelayanan Lembang bisa makin berkembang, makin melebar. Ya. Kalau kita lihat juga mungkin ya Pak, adiknya email ya yang kerja di Jerman, ya. Nah, kita juga boleh melihat dan berdoa supaya dia juga boleh mem-PA-kan
selama dia di Jerman, sehingga ada murid-murid yang dilayani di kota di mana dia tinggal di sana. Hingga seandainya sekalipun dia harus kembali ke Indonesia, dia sudah punya murid di sana, ya. Dan murid itu yang nanti akan membuka pelayanan baru supaya berkembang di Jerman, ya. Nah, itulah salah satu hal yang menjadi fokus dalam hidup kita, ya, di mana pusat perhatian kita adalah memberitakan Injil dan memuridkan, ya. Tujuan hidup kita memberitakan Injil dan memuridkan. Ya, ini menjadi fokus yang terus harus kita lihat, ya. Dan jangan lari kemana-mana, jangan ditarik, dan jangan mau juga untuk dipindahkan atau dialihkan kepada hal yang lain, ya. Tapi kalau memang Tuhan sudah kehendaki dalam pelayanan Lembang untuk kita mau fokus memuridkan dan memberitakan Injil, ya, sehingga teman-teman boleh melayani di kalangan orang-orang fokus juga, ya, orang-orang Cedar, orang-orang Jawa Barat, ya, kita boleh bersyukur. Itu juga menjadi fokus kita, yaitu menjadi tujuan, itu menjadi pusat perhatian kita, sehingga kita boleh melihat karena betul kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, sehingga ya Tuhan bukakan, ya, Tuhan mempermudah, Tuhan melembutkan juga banyak orang di sekitar kita untuk mereka boleh menjadi percaya kepada Tuhan, ya. Saudaraku, yang menjadi pusat perhatian pikiran kita adalah bagaimana untuk kita boleh mem-PA-kan dan memuridkan orang-orang yang kita injili. Ya, itu satu hal yang memang itu yang harus kita lakukan. Setelah kita melayani, setelah kita injili seseorang, kita tidak biarkan dia terus sendirian, ya, atau ya sudah selesai tugas saya hanya cukup memberitakan Injil, tapi juga untuk kita boleh kejar dia, untuk kita boleh datangi, follow up dia, kemudian sampai dia bertumbuh, sampai menjadi seorang murid. Itulah yang menjadi tujuan, fokus yang harus kita lakukan. Di dalam Amos 7 ayat 14-15, ya. Amos 7 ayat 14-15, jawab Amos kepada Amasya, imam besar, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Ya, jadi Amos ini kalau kita lihat bukan siapa-siapa, ya, bukan seorang nabi, bukan orang hebat, bukan orang pelayan Tuhan yang seperti apa, ya, bukan seorang golongan nabi, seorang pelayan Tuhan yang terkenal, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara. Jadi dia orang yang sederhana, pemungut buah ara ini. Buah ara ini adalah buah ara tanaman liar di hutan, ya, bukan dia punya modal untuk menanam satu buah pohon ara untuk akhirnya dia pupukin lalu dia berbuah dan banyak buahnya, bukan. Itu adalah hanya pohon liar jadi hutan, sehingga kita bisa melihat kesederhanaan daripada Amos, ya. Dia seorang peternak saja, ya, menggiring kambing domba, ya, bukan binatang yang mahal, yang biasa saja, harganya juga tidak terlalu besar, ya, dibandingkan sapi atau kerbau misalnya. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, tapi ada satu hal yang dia mengerti, ya, bahwa Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Amos diperintahkan Tuhan untuk bernubuat kepada umatnya Israel. Israel yang saat itu sudah begitu jauh dari Tuhan. Kehidupannya sudah hancur-hancuran, kehidupannya sudah jauh meninggalkan Tuhan. Ya. Dan Amos orang yang sederhana, pekerjaan yang biasa saja, berarti ekonominya juga tidak terlalu hebat, tidak terlalu kaya, tetapi Tuhan pakai dia untuk bernubuat.
ya, menyampaikan pesan Tuhan, ya, menyampaikan isi hati Tuhan kepada bangsa Israel dan Yehuda saat itu. Nah, jadi dari sini Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, kita mau belajar bahwa kita juga adalah orang-orang sederhana, orang yang biasa-biasa saja, nggak terlalu kaya kita juga, ya. Ekonomi kita, pekerjaan kita nggak seperti wah punya cabang di mana-mana, ya kan? Tapi kita boleh melihat bagaimana Tuhan panggil kita, Tuhan pilih kita, ya. Dianugerahkan Tuhan menjadi orang-orang untuk bernubuat kepada kota kita, bernubuat kepada bangsa kita, bernubuat untuk kota Lembang juga, Cikole, Subang, Ciputri. Kita mau bernubuat dengan orang-orang ada di sana bahwa ada anugerah Tuhan, ada keselamatan yang dari Tuhan Yesus untuk dosa-dosa mereka boleh diampuni dan disucikan. Bukan dengan kekuatan agama, bukan dengan kemampuan diri sendiri untuk bisa suci dan baik dan masuk ke surga, tetapi ada anugerah kemurahan Tuhan di dalam Yesus Kristus untuk keselamatan dan pengampunan dosa. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh bernubuat juga untuk bangsa kita, ya. Bernubuat juga mungkin dengan orang latar belakang Kristen yang masih KTP, yang belum mengenal Yesus Kristus. Tuhan berikan satu hal pesan untuk kita sampaikan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Kalau Amos untuk bernubuat kepada umatku Israel, tapi akhirnya dia dimarahi dengan Imam Amasya, Yerobiam raja saat itu juga marah kepada dia, diusir dia dari daerah dia karena dia sudah mengingatkan untuk ada gempa bumi, ya, dan mereka harus bertobat. Dan ya, semuanya jadi kesal dan marah. Tapi ini satu resiko. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami hal seperti itu, ya. Bapak Ibu pergi ke satu desa, kemudian di desa itu dicuekin, diacuhin, mungkin juga bahkan diusir. Jangan ke desa kami, nggak boleh kamu memberitakan Injil di desa kami. Bisa aja mungkin kita punya pengalaman seperti itu, ya. Tapi kalau memang Tuhan sudah berikan pesan kepada kita untuk sampaikan pesan Injil, sampaikan kabar baik ini kepada orang-orang yang ada di sekitarmu, ya kita ingin lakukan saja, ya. Resiko pasti ada, ya. Akibat-akibatnya mungkin juga akan kita alami, penderitaan bahkan mungkin saja itu juga kita alami, ya. Tapi itu sesuatu hal yang, ya, suatu hal yang menyukakan bahwa kita boleh diberikan kekuatan dan kesanggupan oleh Tuhan untuk bisa menyampaikan kabar baik. Di dalam Kisah Rasul 28, 27 dan 28, ya, Kisah Rasul 28 ayat 27 dan 28, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Keselamatan yang daripada Allah disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, kepada penduduk Lembang, mereka akan mendengarnya, ya. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekalipun sepertinya keras kepala, sepertinya menutup diri, sepertinya tidak mau tahu tentang kabar baik yang kita sampaikan, sepertinya tidak terlalu peduli, sepertinya mungkin juga tidak berubah ketika kita sampaikan kabar baik. Tapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita mau, ya, bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada mereka dan mereka mau mendengar. Disampaikan dan mendengar, itu sudah selesai pekerjaan kita. Pekerjaan untuk dia terima Tuhan Yesus, untuk dia menjadi percaya, itu Roh Kudus. Tapi yang terpenting di dalam kita adalah kita sudah sampaikan. Yang terpenting mereka sudah mendengar Injil keselamatan. Itu saja tugas kita.
Dan ada bagian Roh Kudus untuk mengaminkan. Ada bagian Roh Kudus untuk membuat mereka menjadi percaya dan menerima Yesus Kristus. Ya, saudaraku yang kekasih, bagian saudara dan saya adalah sampaikan saja kepada bangsa-bangsa. Sampaikan saja kepada orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mereka menjadi percaya, ya, untuk mereka bisa mendengar tentang Injil Kristus Yesus. Nah, ini satu hal yang baik yang harus kita lakukan, sekalipun orang-orang makin keras, ya, makin tidak mau peduli dengan hal-hal tentang keselamatan, ya, tidak mau tahu juga mungkin, ya, merasa sudah punya agama dan agamanya adalah agama yang terbaik, ya, dan dia sudah meyakini bahwa kalau saya ikuti agama ini, keselamatan saya juga akan mudah-mudahan diampuni. Ya, itulah prinsip-prinsip dan pandangan pikiran mereka. Tapi bagi kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk menyampaikan kepada bangsa-bangsa, untuk mereka mendengar ada kabar baik, kabar Injil, kabar keselamatan yang membuat orang jadi damai sejahtera. Ayub 14:7-12. Karena bagi pohon masih ada harapan apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Dalam kehidupan manusia masih ada harapan. Ya. Ada harapan sekalipun pohon sudah mati. Tapi kalau masih ada tunggul, ada tunas, maka tunas itu akan membuahkan lagi, ya, akan menghasilkan lagi pohon, menghasilkan lagi daun dan sebagainya. Ya. Sekalipun akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam tubuh, maka bersemilah dia, diciumnya air dan keluarkan ranting seperti semai. Jadi masih ada harapan dalam kehidupan manusia. Sekalipun mungkin orang yang kita layani hidupnya sudah amburadul, hidupnya sudah kacau balau, hidupnya sudah berantakan, ya. Mungkin hal seperti itu yang kita layani di Lembang, ya. Ada orang-orang yang mungkin pemabuk, yang mungkin juga penjudi, mungkin ada pelacur juga. Tapi sekalipun seperti itu masih ada harapan. Ketika dia bertemu dengan air, maka tunggul itu akhirnya kembali berbuah, kembali lagi hidup. Seperti itulah juga dengan kehidupan seseorang. Ketika seseorang sudah hancur-hancuran, hidupnya sudah berantakan, hidupnya sudah kacau balau, ketika dia menemukan air, menemukan Yesus, maka disegarkan kembali, dikuatkan kembali hidupnya. Maka juga hidupnya akan jadi berubah. Saudaraku yang kekasih, kita punya latar belakang yang mungkin yang tidak baik dulunya. Tapi ketika kita berjumpa dengan Yesus, bagaimana Tuhan ubahkan hidup saudara dan saya. Seperti itu juga orang yang kita akan layani, yang kita akan beritakan Injil. Jangan melihat dengan mata, wah, orang tunawisma gelandangan seperti ini, mana bisa jadi murid, mana bisa dia jadi sungguh-sungguh. Kalau kita melihatnya dengan seperti itu, ya sudah. Ya. Tapi kalau kita meyakini bahwa ketika dia berjumpa dengan Yesus, maka ada sesuatu hal yang Yesus akan lakukan dalam hidup dia. Ada sesuatu hal yang Tuhan akan lakukan untuk dia jadi bisa bertumbuh dan berbuah. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita mau, ya, masih ada harapan. Ya. Sekalipun orang-orang yang kita layani sepertinya begitu-begitu terus, tapi kita mau meyakini bahwa orang-orang di Cibodas, orang-orang di Kahuripan, orang-orang yang di Cihideng, ya, mereka juga boleh diubahkan hidupnya. Hidupnya diperbaharui dengan Tuhan. Orang-orang yang kita layani di Subang, yang di Cikole, mereka bisa berubah. Ya, sekalipun mungkin hari ini kita lihat, pelan sekali. Kok nggak seperti saya? Kalau saya, ketika saya ketemu Tuhan Yesus, langsung saya 180 derajat berubah. Mungkin itu yang kita inginkan, tapi ada Roh Kudus. Waktu Tuhanlah seseorang bisa akhirnya dia bisa bertumbuh dan menjadi seorang murid, menjadi seorang pekerja. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita mau melihat
dengan kacamatanya Tuhan, bukan dengan kacamatanya kita. Ketika kita sudah sampaikan Injil, biarkan Roh Kudus yang bekerja untuk akhirnya dia dihidupkan kembali. Biarkan Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan dia, akhirnya dia bisa bertumbuh kembali. Ada satu perubahan yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, jadi sekalipun ya sudah tidak ada harapan, sekalipun mungkin kita melihat, wah, orang tua renta, orang tua lumpuh, orang tua yang seperti ini. Oh, saudara, ya, firman Tuhan katakan, ya, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Ya, ada sesuatu hal yang Tuhan akan lakukan bagi orang-orang yang kita layani, yang kita PI, untuk kita muridkan. Ya, ada harapan ketika dia cium Yesus, ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika dia mengalami hidup bersama dengan Tuhan Yesus, bagaimana dia akan bersemai kembali, rantingnya akan bertumbuh kembali. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Saudaraku, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Berarti masih ada sesuatu harapan dalam kehidupan manusia. Ya, sekalipun sudah terkulai, sekalipun sudah hampir pudar hidupnya, tapi kalau kita mau melihat dari ayat ini, bagaimana Tuhan berfirman dan Tuhan berjanji untuk menjadikan hukum itu menang. Apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan katakan, itu akan terjadi. Apa yang dikatakan? Padanya lah bangsa-bangsa berharap. Seluruh bangsa sebetulnya dari ayat ini berharap kepada untuk boleh diperbaharui, ya, tidak menjadi terkulai, untuk tidak menjadi padam. Seluruh bangsa merindukan hal itu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya untuk dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk boleh menjadi berkat untuk bangsa-bangsa, untuk menjadi berkat untuk Bandung, Jawa Barat, menjadi berkat untuk Lembang dan kota-kota sekitarnya. Saudaraku yang kekasih, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Saudaraku yang kekasih, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah, jadikan murid. Ya. Setelah kita memberitakan Injil, Tuhan ingin baptis mereka. Baptisan adalah satu tanda kepercayaan seorang. Baptisan adalah satu ikrar seseorang untuk mau mengikut Yesus. Jadi setelah kita memberitakan Injil, kemudian kita baptis orang-orang kita layani. Ya, sehingga ada satu komitmen dalam diri dia, ya, saya sudah menjadi pengikut Isa Al-Masih. Ya, itu menjadi satu bukti dalam diri dia. Itu menjadi satu keyakinan bahwa betul-betul bahwa dia mau ditenggelamkan dan dia mau mengikut Yesus, dibangkitkan dalam hidup yang baru. Saudaraku yang kekasih, kita diibaratkan sebagai seorang pelari, kita diibaratkan seorang petinju yang sedang bertanding. Ya, Tuhan katakan, larilah, bertinjulah sedemikian rupa supaya mendapat hadiah. Berlari dan bertanding. Pemberitaan Injil juga seperti itu. Kita sedang bertanding. Bukan menunggu, tetapi justru berlari, berarti mengejar. Kita mau kejar orang-orang. Kita mau cari orang-orang ini. Ya. Kemudian apa? Di situ katakan, di dalam pertandingan dapat menguasai diri supaya mendapatkan mahkota abadi. Kita boleh menguasai diri. Ketika kita memberitakan Injil, emosi kita tidak menjadi jadi ikut terpancing emosi, kita jadi marah karena dia banyak bertanya, ya, dia mungkin sok tahu juga, mungkin dianya juga menolak, mungkin dianya juga tinggalkan kita, pergi ketika kita lagi bicara. Ya, itu sesuatu hal, ya, untuk kita boleh menguasai diri
Sebagai seorang penginjil, Bapak Ibu, kita semua harus orang yang bisa sadar, bisa menguasai diri, bisa mengendalikan diri. Ya, untuk kita boleh mengandalkan Roh Kudus. Kita tidak kedagingan dalam kita memberitakan kabar baik. Ya, hari ini mungkin dia belum mau, lusa mungkin dia belum mau, ageto, ya kan? Hari lain, ya, biarkanlah Roh Kudus yang terus memupuk, biarkanlah Roh Kudus yang menyiram sampai orang ini bisa bertumbuh dan akhirnya percaya pada Yesus Kristus. Itulah yang harusnya kita lakukan. Di sini dikatakan berlari dengan ada tujuan yang sesuai dengan tema kita. Fokus. Kita mau berlari, kita mau memberitakan Injil dengan tujuan, ya, bukan asal memukul, tetapi yang betul-betul yang seperti firman Tuhan untuk orang-orang yang sudah menguning, yang siap untuk dituai. Ya. Jadi kita mau fokus kepada orang-orang yang betul-betul memang sudah siap, di mana sebelumnya Roh Kudus sudah bekerja dalam dirinya untuk dia boleh menjadi percaya pada Isa. Jadi ada pekerjaan Roh Allah terlebih dahulu kepada setiap orang. Setelah itu kita dipertemukan dengan Allah, dengan orang tersebut. Akhirnya ketika kita sampaikan, yes, langsung masak, langsung matang, langsung mau terima Tuhan. Oh, itu bukan karena kita, tapi karena Roh Kudus sebelum-sebelumnya sudah berkarya. Roh Kudus sebelum-sebelumnya sudah menampakkan diri. Roh Kudus sebelum-sebelumnya sudah berbicara terlebih dahulu kepada diri orang tersebut. Ketika dia berjumpa dengan kita, ya, saya pernah bermimpi ketemu orang tersebut. Saya ketemu orang tersebut. Itulah pekerjaan Roh. Nah, jadi saudaraku, dalam kita bertanding dan menyampaikan kabar baik, untuk kita punya tujuan. Ya, tidak sembarangan memukul, tetapi betul-betul melihat hal-hal atau melihat orang-orang yang memang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Di mana Roh Kudus sebelum-sebelumnya sudah bekerja dan berbicara secara pribadi kepada pribadi orang tersebut. Nah, itulah yang patut kita miliki, ya, kita dapat punya hikmat, ya, pada orang-orang yang betul-betul memang sudah menguning dan siap untuk dituai. Ya, mari Bapak Ibu kita melatih tubuh kita dan bisa menguasai seluruhnya. Kita latih diri kita. Mungkin hari ini kita memberitakan Injil, dia belum bertobat. Oke, besok saya mau cara lain. Besoknya saya mau pakai cara lain. Oh, mungkin harus dengan cara pendekatan seperti ini. Mungkin harus cara budaya seperti ini. Ya, latihlah diri kita. Ya, jangan hanya dengan cara yang manual atau cara lama. Mungkin ada cara-cara baru yang Tuhan ingin lakukan dalam kita memberitakan kabar baik ini. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, mari kita latih tubuh kita dan kita menguasai tubuh kita. Ya, salah satunya melatih tubuh adalah mungkin ke olahraga. Ya, supaya apa? Supaya kita sehat, supaya kita kuat, sehingga pemberitaan Injil tidak terhambat. Ya, oleh karena kita mungkin kurang sehat, akhirnya pemberitaan Injil jadi tidak bisa disampaikan. Ya, saya senang dengan teman-teman di Lembang yang suka futsal, ya, teman-teman di Lembang, ya, adik-adik yang suka basket, ya, itu sesuatu melatih diri untuk badan kita bugar, sehat, sehingga kita sebagai seorang penginjil, ya, kita bisa kuat, ya, apalagi seperti ibu-ibu ini yang sering pergi ke desa-desa, ya, itu tidak mudah perjalanan, turun naik bukit, ya. Itu kalau kita tidak melatih diri kita untuk olahraga, mungkin baru 4 jam udah sudah kecapean kita, ya. Ya, ibu-ibu harus juga berlatih dalam olahraga supaya ketika pergi ke Ciputri atau ke Gunung Putri, ke Cikole, pergi ke Subang bahkan, ya, badannya sehat. Jadi itulah yang Tuhan kehendaki atas hidup kita semua. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan untuk fokus untuk kita memberitakan Injil dan memuridkan. Ya, mari kita terus lakukan hal seperti ini. Ketika kita ketemu seseorang, ketika kita kenalan,
ketika kita ngobrol dengan, ketika kita sedang menjual produk jualan kita, kita memberitakan kabar baik. Ya, Ana kemarin menawarkan satu barang produk yang dia jual kepada seorang ibu, kemudian rupanya ibunya lagi sakit. Kemudian Kak Ana doakan. Ini ya, pekerjaan mendatangkan kebaikan untuk orang tersebut untuk boleh didoakan. Supaya dia mendengar, didoakan dalam nama Isa Al-Masih. Fokus kita. Dalam kita bekerja, tapi akhirnya Injil disampaikan. Injil dikabarkan kepada orang-orang kita layani, atau orang-orang kita jumpai, atau orang-orang yang dimana kita berdagang, berjualan. Nah, inilah yang saya bisa sampaikan pada jemaat Tuhan di Lembang, untuk kita boleh fokus terus, pandangan kita tidak beralih, pandangan kita tidak kemana-mana, tapi kita mau fokus untuk memberitakan Injil dan memuridkan banyak jiwa. Ya. Berapa orang yang sudah muridkan? Berapa orang anak PA saudara? Kalau tahun kemarin 2, ayo kita tingkatkan untuk tahun ini menjadi 4. Ya. Saya sudah punya 1 kelompok, puji Tuhan. Mari tingkatkan punya 2 kelompok. Muridkan, sehingga kita nanti akan melihat. Kita tidak tahu orang-orang yang kita layani ini, yang kita PA-kan, yang kita muridkan ini, apakah terus kemudian dia akan pindah ke luar kota, dia akan pindah ke luar negeri, kemudian dia boleh membuka persekutuan di sana, dia boleh mem-PA-kan orang lain di sana. Puji Tuhan, ya. Kita sebagai bapak rohaninya bangga dan senang, ya, karena anak rohani kita diutus pergi ke daerah-daerah lain, ke bangsa-bangsa lain, ya, untuk akhirnya dia bekerja atau berbisnis atau sekolah sekalipun, akhirnya dia punya murid juga di daerah yang baru. Puji Tuhan. Inilah menjadi fokus kita. Inilah menjadi tujuan hidup kita. Memberitakan Injil dan memuridkan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk mengambil perjamuan Tuhan. Kita nyanyi dulu lagu yang barusan Pak Medi nyanyikan juga. Lagu Kota Tercinta. Tebarkan jalan, menangkan jiwa bagi Tuhan Yesus. Tebarkan jalan, menangkan jiwa bagi Yesus Tuhan. Itu anugerah masih terbuka sekarang waktunya. Kita dipanggil melayani Dia. Yesus Tuhan, Yang Raja, segala raja, pintu anugerahnya masih terbuka untuk tebarkan jalan, tangkap jiwa, untuk dapatkan kota dari Tuhan Yesus, tebarkan jalan di kota tercinta. Baik, Indra, jadi lagu ini tebarkan jalan, menangkan jiwa. Ya, tebarkan Injil. Ya, tebarkan Injil. Tebarkan Injil. Ya, nama Yesus kita mau tebarkan. Ya, untuk memenangkan banyak jiwa. Pintu anugerah masih terbuka. Tuhan tetap baik untuk manusia-manusia, untuk orang-orang yang ada di muka bumi. Anugerahnya masih tetap terus terbuka untuk waktunya kita untuk melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita terus melayani Tuhan. Kita mau terus giat bekerja di ladang Tuhan. Menjadi fokus hidup kita, tujuan hidup kita, yaitu memuridkan, ya, memberitakan kabar baik. Puji Tuhan. Baik, kita persiapkan perjamuan kudusnya. Ya, kita ambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudaraku, inilah tubuhnya Kristus. Ya. Roti ini menjadi lambang tubuh Kristus yang diserahkan untuk saudara dan saya. Tubuhnya terpecah, tubuhnya kesakitan, tubuhnya disambut demi untuk engkau dan saya. Dia rela berkorban, dia rela untuk menderita demi untuk saudara dan saya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur tubuh-Mu yang terpecah-pecah untuk kami. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu, Tuhan. Kami bersyukur dengan apa yang Kau sudah berikan untuk hidup kami. Engkau menyerahkan tubuh-Mu untuk kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mau mengingat akan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami. Biarlah itu menjadi satu peringatan untuk kami juga mau melayani Tuhan. Kami juga mau memuridkan banyak orang, Tuhan. Untuk kami tidak egois dengan diri kami sendiri. Kami tidak senang hanya untuk diri kami sendiri. Tapi kami juga mau berbagi hidup kami untuk orang lain. Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Kami mau menikmati tubuh-Mu yang terpecah. Mari Bapak Ibu kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu makan roti dan minum dari cawan. Saudaraku yang kekasih, inilah darah Yesus, darah perjanjian yang menebus dan mengampuni dosa kita, yang menyucikan seluruh dosa kita. Kita boleh bersyukur, Yesus mau tercurah darah untuk menyucikan dosa kita. Mari kita menikmati darah Yesus yang sudah menyucikan, yang sudah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Mari kita minum bersama-sama. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Makasih untuk firman Tuhan. Sungguh kami mau fokus untuk memberitakan Injil, Tuhan. Kami mau terus fokus, Tuhan. Kami mau terus berlari. Kami mau terus mengejar. Kami mau terus bersemangat, Tuhan, untuk melihat jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami. Untuk mereka boleh disampaikan kabar baik yang daripada Allah. Kabar yang menyenangkan, kabar yang mengubahkan hidup mereka. Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Roh Kudus-Mu yang memberi hikmat buat kami untuk berjumpa dengan orang-orang yang sudah menguning, orang-orang yang sudah siap untuk dituai. Bapak, terima kasih, masih ada harapan dalam kehidupan mereka. Masih ada harapan, masih ada perubahan, masih ada pertobatan, masih ada sesuatu yang bisa dilakukan dalam hidup mereka. Sekalipun hidupnya sudah terpuruk, sekalipun hidupnya sudah jatuh, sekalipun hidupnya sudah kacau balau, sekalipun hidupnya sudah di dalam kegelapan, tapi di dalam Tuhan ada secercah pengharapan ketika mereka berjumpa dengan. Pakai kami menjadi alat Tuhan untuk mengangkat mereka. Pakai kami menjadi alat Tuhan untuk membawa mereka menjadi alat-Mu, Tuhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih, kami mau terus melayani Tuhan. Terpuji nama Tuhan dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Terima kasih, kami sudah mendengar firman Tuhan, dan kami mau jadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus yang memberikan kami menjadi seperti seorang olahragawan yang siap bertanding, yang siap untuk berlari, yang siap untuk sampai garis finish. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu, Tuhan memberkati engkau. Anugerahnya terus melimpah dalam hidup. Engkau yang dijaga Tuhan, Engkau yang tetap terus dilindungi, Engkau yang tetap terus dipagari Tuhan. Tuhan yang memberkati dan mencukupkan segala sesuatu yang Engkau butuhkan dalam hidupmu. Tuhan juga yang membuat keberhasilan dalam usaha bisnis, dalam pekerjaan. Tuhan yang menjaga kesehatan, dijauhkan daripada segala sakit penyakit.
Tuhan bungkus dengan kuasa darah Yesus. Tuhan jagai kesehatan kita. Tuhan memberikan kekuatan bagi tubuh kita. Berkati Tuhan jemaat di Lembang. Berkati Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Berkati anak-anak mereka. Berkati usaha bisnis mereka. Berkati pekerjaan mereka. Berkati Tuhan. Anugerah-Mu terus melimpah dalam hidup. Berkati juga saudara-saudara kami yang di Singapura. Berkati yang di Malaysia. Berkati juga yang ada sudah di luar negeri. Berkati Tuhan yang di Jerman. Kami menyerahkan dia ke dalam tangan. Tangan Tuhan terus menjaga mereka. Tangan Tuhan yang membuat dia berhasil, Tuhan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih, kami memuji dan memuliakan nama Kau. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Katakan sama-sama, amin.